Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Bisa Sedewa dengan NIM J50210-119 dari kelas C. Nah, jadi pada video kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai video edukasi tentang korupsi. Oke, langsung saja ya kita masuk ke materi pembahasannya mengenai pengertian dari korupsi terlebih dahulu. Nah, menurut perspektif hukum, definisi korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam 13 buah pasal dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi atau Tipikor. Nah, berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan ke dalam 30 jenis tindak pidana korupsi. Nah, pasal-pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan sanksi pidana karena korupsi. 30 bentuk atau jenis tindak pidana korupsi pada dasarnya dapat dikelompokkan sebagai berikut. Nah, ada kerugian keuangan negara, lalu ada suap menyuap, lalu penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi. Nah, lalu ada lagi nih, selain bentuk atau jenis tindak pidana korupsi sudah dijelaskan di atas, masih ada tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Jenis tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi itu yang pertama, merintangi proses pemeriksaan perkara korupsi. Nah, jadi di sini tidak hanya tadi yang sudah disebutkan, yaitu mengenai tindak pidana yang seperti langsung suap menyuap dan penggelapan di dalam jabatan. Nah, jika nantinya di persidangan masih menghalang-halangi atau tidak kooperatif, nah itu juga termasuk ke dalam tindak pidana. Lalu yang kedua, memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar. Nah, jadi ketika di persidangan nanti, itu juga harus memberikan keterangan yang valid. Nah, lalu yang ketiga, bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka. Yang keempat, saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberikan keterangan palsu. Yang kelima, orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu. Yang keenam, saksi yang membuka identitas pelapor. Nah, jadi untuk tindak pidana korupsi ini tidak hanya berkutat di siapa yang melakukan tindak pidana yang menggelapkan dana seperti itu ya. Jadi di sini juga berkaitan mengenai saksi ataupun yang nantinya terlibat di persidangan. Jika di dalam persidangan tidak memberikan bukti atau menghalang-halangi hakim seperti itu, nah itu juga termasuk ke dalam tindak pidana. Oke, yang selanjutnya dampak negatif korupsi. Nah, yang pertama jelas meningkatkan kemiskinan karena seperti yang kita ketahui, kebanyakan dari para koruptor itu mengambil uang negara atau uang rakyat. Lalu yang kedua adalah penurunan produktivitas. Yang ketiga etika sosial yang mati. Nah, maksud dari etika sosial yang mati ini apa? Maksudnya itu adalah ketika kita ambil contoh yang lebih mudah, ketika saat ini di kala pandemi sangat banyak masyarakat Indonesia yang sedang dalam kesusahan. Nah, akan tetapi masih ada ditemukan oknum-oknum bahkan yang melakukan tindakan korupsi itu adalah seorang menteri. Eh, Lagi-lagi yang bisa kita ambil pelajaran di sini, uang itu bisa membahayakan ya teman-teman. Jadi seperti kita ketahui yang dikorupsi itu adalah bantuan sosial atau bansos dengan total uang yang diamankan oleh KPK senilai sekitar 15 miliar dari eh, mantan menteri kita Juliari Batubara ya. Nah, lalu ada kerawanan pertahanan dan keamanan negara. Selanjutnya, publik tidak lagi percaya demokrasi. Karena apa? Karena bisa dilihat wakil-wakil rakyatnya itu tidak memperdulikan rakyatnya. Mereka hanya memperdulikan isi kantong mereka sendiri. Dan yang terakhir ada kualitas hidup menurun. Nah, jelas jika seperti yang tadi sudah dijelaskan di poin pertama untuk meningkatkan kemiskinan, nah taraf kesejahteraan masyarakat ini juga menentukan kualitas hidup mereka. Nantinya jika kualitas hidup mereka itu tinggi, nah itu juga berbanding terbalik dengan kesejahteraan mereka. Nah, untuk yang terakhir adalah hukuman bagi koruptor.
Nah, untuk Undang-Undang KUHP Nomor 31 Tahun 1999 tentang hukuman yang layak diberikan kepada koruptor berikut. Nah, bunyinya itu ada pasal yang ayat 1, setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana penjara dengan seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta dan paling banyak 1 miliar. Lalu di ayat 2 berbunyi dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dilakukan. Nah, apa yang dimaksudkan di eh, dalam keadaan tertentu. Nah, itu bisa kita lihat di saat ini, di kala pandemi. Nah, seandainya tindakan pidana korupsi dilakukan di saat pandemi, nah itu memungkinkan kepada hakim untuk menjatuhkan hukuman mati kepada koruptor. Nah, seperti yang kita ketahui kemarin sudah dijatuhi hukuman kepada mantan menteri kita, Bapak Juliari, itu untuk hukumannya di 12 tahun penjara dengan denda 500 juta. Nah, baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di video edukasi ini mengenai korupsi. Nah, jadi untuk penonton dan teman-teman yang melihat video ini, menyaksikan video ini, nah kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa di dalam bentuk apapun tindakan pidana korupsi itu tidak dapat dibenarkan karena memperkaya diri sendiri dengan cara yang salah atau dengan menjatuhkan negara itu sangat-sangat tidak dibenarkan. Apalagi di kala pandemi seperti ini bisa kita lihat banyak sekali masyarakat Indonesia yang sedang dalam kesusahan. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama saling merangkul dan membantu satu sama lain. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih karena sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.